Alhamdulillah, seperti biasa bahasannya kita ada isi kegiatan setiap malam Ahad, yaitu dengan ngaji kitab hadis Tanqihul Qaul. Insyaallah kalau ini cepat selesai, kita teruskan dengan kitab-kitab yang lain. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, kita tawasul juga dulu kepada guru-guru kita, kepada para wali dan para nabi. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau. La roti Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumaila roti jamil ambiyal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa sholihin. Khususan la roti Abdul Qadir Al-Jailani kata. Sun la roti jamil muallifil kutub, roti muallif kitab Nil Qaul. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa Syekh Al-Habib Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ila rati Syainal Mukarram Khudari rati Syainal Mukarram Abdurrahman Hudari Syainal Mukarram Ahmad Muhammad Jamaatin hati Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum syaulillailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab al-hadi kang kaping siji al-hadi asyara kang kaping selikur iku fi fadilatil masajid ing dalem mertelake keutamaane pira-pira masjid. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidu utai masjid iku baitu kulli mukminin umai saben-saben wong Islam, wong beriman, wong iman. Jadi masjid adalah bab yang ke-21. Ini udah setengah daripada kitab ini. Berarti sudah 2 bulan apa berapa bulan sih kita ngaji? Udah setengah, mudah-mudahan sebelum puasa selesai. Jadi nanti selesai puasa, kalau kita kejar, mudah-mudahan bisa dapat 2 kitab. Karena semakin banyak kitab yang kita kaji, berarti semakin banyak guru kita. Bab dari Tanqihul Qaul yang ke-21 menerangkan fadilah atau keutamaan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya masjid itu rumahnya semua orang yang beriman. Mulane siapapun yang masuk ke masjid itu tidak boleh melihat alirannya apa selama dia orang Islam masuk masjid terima. Bukan untuk tidur, tapi jadi masjid yang sudah diwakafkan itu tidak boleh untuk tidur. Tapi kalau masjid itu belum diwakafkan, ya beda lagi. Bisa buat ini, buat ngaji, bisa buat. Jadi kalau kadang-kadang kita salah, masjid yang sudah diwakafkan itu mestinya nggak boleh buat kumpulan sing selian untuk membahas kemaslahatan masjid, kudune nang serambi. Atau bahkan buat ngaji begini nih, itu buat ngaji begini itu kalau buat santri loh, santri. Contoh misalkan Pak Trimo mewakafkan masjid di pesantren Tegalrejo. Nah ini masalahnya kadang-kadang habis ngaji itu santri tidur, udah kebiasaan. Itu kiai Tegalrejo nggak mau buat ngaji kalau wakafnya untuk masjid. Mulane biasane kuke kesejahteraan semuanya wakafnya di musola ya, namanya musola tapi gedene melebihi masjid seperti yang di Tegalrejo ada kan.
Itu untuk supaya ketika orang itu bisa buat tidur lah, maksudnya buat ngaji begini. Musyawarah, terutama musyawarah. Nah, ini masjid itu rumahnya setiap orang Islam, orang yang beriman. Jadi tidak bisa, oh ini bukan golongan kami, nggak boleh masuk. Nah, ini yang sudah terjadi ada. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh rajula ing wong lanang mulazimal masjidi halen netepi masjid, washidu utawa kang netepi masjid, fashidu mongko neksekono sapa sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Kalau kalian melihat seorang laki-laki yang dia selalu ke masjid, masjid itu maka saksikanlah dia dengan iman. Jadi oke, wong beriman sing temenanan, wong beriman temenanan. Bahkan salah satu golongan orang yang dapat naungan atau pertolongan Allah, di mana di hari tidak ada pertolongannya Allah, yaitu orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Baru keluar sholat duhur wis nunggu jamaah sholat asar. Bukan di satu masjid orang dia kan ya kerja. Yang penting begitu ada sholat, ada azan aja asar lari ke masjid. Nah, ini orang yang seperti itu tuh dapat pertolongan Allah. Di hari nggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Apalagi di dunia ada manusia, saudara, tetangga, teman yang bisa nolong. Jadi Allah akan melembutkan hatinya temannya, saudaranya atau tetangganya untuk lembut untuk menyampaikan tolong dia. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa pene wong iku takalama lamun geneman sapa man bikalamid dunya kelawan guneman dunya fil masjid ing dalem masjid, bato mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah ngamalahu ing ngamale man, nglebur arba'ina ing dalem jaman 40 apane sanatan taune. Nah, ini ngendikane Kanjeng Nabi lagi, barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan masalah dunia di dalam masjid, maka Allah akan menghapus amal baiknya selama 40 tahun. Bayangkan. Nah, ini bukan masjid. Ini yang tadi mau saya sampaikan. Kalau saya selesai sebelum waktu isanya panjang loh, masih ada setengah jam atau seperempat jam. Kalau langsung mujadah pasti waktu isanya ada setengah jam bahkan lebih. Nah, itu nanti terjadinya kita ngobrol dunia, enggak dosa, cuma eman-eman. Tadi itu kita dimulai dengan sholat jamaah maghrib, kemudian mujadah. Nah, nunggu kepada waktu isya, ini namanya berarti kita tidak mengisi waktu fadilah maghrib sampai isya dengan benar-benar taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi begini, kuncinya derajat nang tirakat. Kalau kamu dengan pengen dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, tirakat itu apa sih? Nyengkal moton jirat weteng, seneng melek wengi qiyamul lail, salat malam, dan seneng puasa minimal Senin Kemis. Syukur lebih dari itu. Contoh untuk orang tua, bapaknya menguasai hari lahir anaknya yang perempuan, ibunya menguasai hari lahir anaknya yang laki-laki. Mongko iku kuncine derajat. Jadi kuncine derajat jenengan ki nang tirakat. Ning ketemune derajat. Kalau jenengan pengen dapat derajat itu korubat itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mujahadah. Ini kuncine derajat nang tirakat, ming ketemune nang korubat. Jenengan ora iso tiba-tiba masuk gedung kemuliaan tanpa punya kuncinya, tapi punya kunci tok juga bingung dikit ya masuk ke biro. Kita nggak tahu kalau gedung sebesar itu ternyata pembukanya cuma kunci yang kecil sekali. Nah, itu artinya kalau panjenengan biasane wong Jawa ki wani rekoso, kan? Wong Jawa wani rekoso. Mulane akeh banget kaya bahkan kaya lho ana wong sing mengatakan Mangkunegara iki wong Jawa. Krana kuat tirakate. Tapi siapapun yang mau tirakat
maka dia dapat kuncinya derajat. Tapi derajat itu diketemukan dengan korubat. Korubat itu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada manusia, hamba Allah. Jadi bagus karo hamba Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata temen setune malaikat iku yatakarrohuna padha sengit sapa malaikat munal mutakallimina saking wong kang padha guneman fil masjid ing dalem masjid guneman bikalamid dunya kelawan bikalamil lagwi kelawan kalam kang batil utawa dosa lagho utawa dosa kalam yang jelek dosa batil wal juri lan lacut. Jadi malaikat itu membenci orang-orang yang ngomong di dalam masjid dengan ucapan yang batil yang jelek lah, dan lacut itu ya jelek, tidak ada kemanfaatan untuk agama. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarul buqai utawi luwe ala-alane panggonan iku aswaquha pira-pira pasare bilad ki yo negara lah, negara pira-pira negara. Wa khairul buqai utawi luwe baqo lah, wa khairul baqo ya kena buka ya kena. Wa khairul baqo ilan utawi luwe bagus-baguse panggonan iku masajiduha pira-pira masjide bilad. Jadi sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Mulane nang pasar ya saya sering diuji lah nang pasar. Dimarahin di ini. Kadar benar-benar beli. Tapi yo dimarahi di ini. Jadi tetaplah yang namanya orang tidak akan ini. Jadi ketika kita sadar nih, kita sekarang tahu dalilnya. Jelek-jeleknya tempat itu pinggir jalan dan pasar. Monggo ketika jenengan nang tim pinggir jalan ana wong marah-marah, nang dalan ana wong marah-marah, jenengan kudu yeling bahwa ini tempat elek-eleke tempat jorno wae. Di pasar pun sama. Di pasar. Jadi jelek-jeleknya tempat itu sebenarnya di pasar, di kamar mandi, sama di jalan. Kenapa di kamar mandi banyak maksiat di kamar mandi? Di banyak maksiat ya kanggone wong lanang terutama. Ya ora lanang ora wedon itu banyak berbuat maksiat. Jadi contoh ya nuwun sewu lah. Onani untuk orang laki-laki. Jenengan ngerti enggak onani itu? Satu. Apa yang keluar itu ngesuk dadi anak, dadi saksi. Ki wis onani. Dosane masyaallah. Pinggir-pinggir ini sudah jadi itu. Kalau perempuan yang masturbasi itu dosanya masyaallah. Dan kerugiannya wong begitu itu di dalam kesehatan kadang kena ini. Kena penyakit sebangsa, penyakit ambien. Terus yang kedua, mukanya tidak akan bersinar. Terus orang percaya diri di depan orang. Itu minderan, nggak percaya diri. Kerja orang percaya diri apa nggak percaya diri. Nah, kenapa hamam itu tempat mandi itu termasuk tempat yang jelek itu seperti itu. Kalau pinggir jalan ya tahu sendiri kan di jalan marah apa. Padahal kita bisa ngomong baik-baik loh. Tidak harus marah. Terus apalagi kalau ada anak-anak tongkrong, ada yang lewat, ini kadang-kadang mengundang kemaksiatan. Nah kalau di pasar seperti itu. Kenapa? Di pasar itu banyak yang tidak wajar. Pengen laris orang nganggu jalani Gusti Allah. Yang kedua, wajar tapi dia ngurangi timbangan. Ya, yang ketiga emosian, panas, emosian. Ono wong beli, biasanya beli di saya, terus beli di orang lain, marah. Nah ini. Yang ketiga ya gitu, kadang-kadang tanya lombok berapa sekilo. Jangan tanya sekilo-sekiloan. Itu aja itu. Lah orang mau beli itu ya karepe itu tanya. Contoh gitu loh. Jadi kadang kita nanya wis dibentak. Nah itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli, maksudnya yang tidak punya dosa sama sekali, bersih dari lahir, dari umur 6 tahun belum 7 tahun, 6 tahun kurang lebih 6 tahun 7 tahun udah dicuci, diambil hatinya itu diambil, dicuci karo air zam-zam, dicuci, dibuang nuktoh itu noda hitam, ada 2 noda hitam di hati, yang satu itu nafsul bahimah. Jadi nafsu hewan, nuwun sewu.
Yang kedua nafsul amarah. Jadi nafsu yang jelek sudah nggak ada nafsu jeleknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diludahin ya ikhlas, di ini ya ikhlas. Ada keterangan Rasulullah marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Padahal subhanalladzi asra. Asra itu yang menjalankan. Jadi Rasulullah bukan berjalan sendiri, menjalankan. Mi'raj itu dinaikkan ke, jadi bukan naik karpe dewek, bukan. Itu ada satu orang kafir Quraisy yang tidak percaya itu tanya, ya Rasulullah, benarkah? Ya Muhammad, orang ngomong, ya Muhammad, benarkah engkau Isra? Benar. Kamu Mi'raj ke langit 7? Iya benar. Coba Muhammad kamu angkat satu kaki. Diangkat satu kaki. Yang satu lagi ya Muhammad. Jawab langsung Rasulullah itu marahnya cuma begini. Jawabannya ono sahabat Ali ya. Kowe takone karo Ali. Tahu Rasulullah itu tahu apa yang akan dijalankan oleh sahabat Ali. Begitu tanya, Ali, aku suruh tanya kepada panjenengan tentang Isra Mi'raj Muhammad. Lah mau kowe ngomongnya priwe karo Rasulullah karo Muhammad. Saya tanya, Muhammad, benarkah kamu Isra Mi'raj? Benar. Isra? Ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, iya. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit 7. Benar. Nah, kemudian saya suruh Muhammad itu ngangkat satu kaki. Kemudian saya suruh ngangkat lagi yang satu kaki, tapi saya dijawabnya suruh bertanya pada panjenengan ya Ali. Langsung Ali nggak ragu-ragu, ambil pedang, trap, dipotong kepalanya. Karena itu jawabannya, ini jawabannya. Jadi itu nandakno Kanjeng Nabi marah, tapi marahnya nggak begitu enggak. Iku krono siji tok riwayat yang seperti itu. Jadi bahkan nang perang-perang Kanjeng Nabi nggak diterangkan perangi Kanjeng Nabi. Ya, diterangkan nang di Kanjeng Nabi membunuh. Bahkan ketika mau dibunuh, Muhammad, sekarang sudah nggak ada yang bisa nolong kamu. Wis dipedang sendirian Kanjeng Nabi. Ada Allah yang menolong saya. Surakoh namanya. Begitu mau medang, jatuh pedangnya, sujud, terus langsung syahadat. Ini artinya dengan riwayat-riwayat yang seperti ini itu kita harus yakin bahwa Allah akan menolong setiap hambanya di saat yang tepat. Dengan tersempit, niki Gusti Allah arep nulung. Dengan sulit Gusti Allah arep nulung. Dengan sakit Gusti Allah arep nulung. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak pernah marah. Dari kecil belum akil balik sudah dibuang nuktoh hitam. Jadi kita dalam hati kita namanya nafsul bahimah. Nafsul bahimah itu nafsu hewan. Ketek, tahu ketek nggak? Tangannya sudah pegang satu, ini akan memegang lagi yang satu. 2 kacang sudah. Kakinya dua-duanya. Mulutnya masih pegang. Monggo wulu-wulu negasi dan bahimah contohnya pemarah. Emosian kayak hewan yang emosian. Nah ini. Jadi mulane terus nuktoh yang kedua ada nafsul amarah. Inna nafsal la ammaratun bisu'i. Jadi setiap nafsu yang dia tidak pemarah, dia tidak rakus, gitu loh. Dia kerja rajin, tapi dia suka ke diskotik, beli itu main minuman, judi, mabok, main perempuan. Nah ini namanya nafsul amarah. Nah, yang ketiga tapi dalam tubuh kita itu ada namanya nafsul malakut. Mula menungso Allah ya ora kaya iblis ngono lho, apik ya ora kaya malaikat. Ada baiknya, ada buruknya. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk datang kepada Fir'aun aja masih di waqulu qaulan layinan. Jadi suruh ngomong dengan bahasa yang lembut. Allah masih berharap Fir'aun tuh ingat kepada Allah dan lembut hatinya, terus takut kepada Allah, masih berharap. Jadi setidaknya ketika kita nafsul bahimah, nafsul amarah, tapi ada nafsul malakut yang kita timbulkan dalam seminggu, ada ngaji, seminggu ada mujahadah, malam Senin kubronan, syukur, bahkan
Kalau setiap malam ada itu berarti waktu kita 24 jam diambil kurang lebih 1 jam untuk duduk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang bagus. Maka nafsul amarah dan nafsul bahimah akan terhapus, tertutup. Nekon hilang nggak bisa, karena kita bukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ida dakhala ing dalem nalikane manjing masuk sapa ahadukum salah sijine sira kabeh manjing al masjida ing masjid, fala yajlisu mongko ora kena lungguh sapa ahad hatta yusolliya singgo salat sapa ahad rakaataini ing 2 rakaat. Jadi ketika panjenengan masuk ke dalam masjid jangan duduk, salatlah 2 rakaat. Salatnya apa namanya? Salat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu penting, niatnya menghormati masjid. Bahkan ketika jenengan Jumatan wal imamu yaktubu, imam lagi khutbah, itu jenengan kon salat antara qobliyatul jum'ah apa tahiyatul masjid, kon sing tahiyatul masjid. Ya, hadisnya jelas. Jadi milih salat tahiyatul masjid. Jenengan kurang marem aku biasane langgengno salat qobliyatul jum'ah, yo berdiri lagi. Tapi nek kon dipilih, aku salat apa dulu? Ketika saya masuk ke masjid mau sholat Jumat, kemudian imam lagi khutbah, ini saya mestinya sholat sunnah apa dulu? Tahiyatul masjid. Terus tapi saya udah biasa melakukan sholat sunnah qobliyatul Jumat, ya berdiri lagi lah qobliyatul Jumat. Tapi nekon harus mendahulukan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid tanpa waktu, iya tanpa waktu, bukan waktunya sholat juga, namanya penghormatan kan, bodoh baik karo jenengan assalamualaikum gitu loh. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafangat laporan apa al masajidu pira-pira masjid syakiyatan hale wadul min ahliha saking ahline masjid, alladzina ya rupane wong akeh yatakallamuna kang padha guneman sapa alladzina fiha ing dalem masjid bikalami dunya kelawan guneman dunya wastakbiluha cumuri madhep ing masjid sapa al malaikatu malaikat fatakulu tumuli ngucap sapa malaikat irjingi balio sapa sira masjid faqad bungisna monggo temen-temen den utus sapa kita bihalakihim kelawan ngrusak menghancurkan membinasahkan alladzina. Jadi masjid itu laporan karo Gusti Allah tentang orang yang masuk ke dalam masjid. Orang yang masuk ke dalam masjid tapi sing guneman berbicara masalah dunya, ngomong masalah dunya. Mulane kudu hati-hati jenengan nek arep ngomong bar salat ndang metu nang serambi, kalau di serambinya enggak apa-apa. Itu engko laporan ana wong padha ngomong masalah dunya iki masjid laporan, ini yang tadi saya ngomong. Kalau musyawarahnya bukan contoh musyawarah koperasi, hati-hati ya. Koperasi itu uang loh. Ini dalilnya. Masjid itu laporan kepada Allah tapi ditemuni nih malaikat yang menemui. Masjid pulang kalian. Aku sudah diutus nang Gusti Allah untuk menghancurkan, membinasahkan orang-orang yang bicara masalah dunia nang jero masjid. Nah ini. Jadi masjid itu bahkan ketika jenengan ngomong masalah dagang nang jero masjid, aku kon ndongakno jenengan. La arbaha, mudah-mudahan Allah orang mengenai bati kowe, orang mengenai untung kowe, mudah-mudahan kowe fakir itu. Bayangkan, karena masjid itu benar-benar tempatnya ini. Masjid tidak boleh buat musyawarah selain ngaji-ngaji ini. Bahkan Kiai Tegalrejo tadi buat musyawarah aja begini nggak berani karena takutnya ada anak yang tidur, sengaja tidur.
Hari nak nangkana ono masjid dilarang tidur di dalam masjid itu memang benar. Itu berarti orang itu kasihan sama orang yang tidur di dalam masjid. Dilapor ke masjid iku laporan, arep Gusti Allah laporan, tapi sing kon nemuni malaikat. Laporane ono wong kae turu nang jero masjid ngono. Ono wong kae ngobrol masalah dunya nang jero masjid. Ngono akhirnya bali aku diutus nang Gusti Allah kon menghancurkan ke kaum-kaum sing turu nang jero masjid sing padha ngomong masalah dunia di dalam masjid. Nah ini. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapapene wong iku asroja lamun ngurupake sapa mang menyalakan sirojan atau sirojan ing lampu. Biyen ki damar ya. Semono minyake kae sih. Siki wis lampu. Ngukur nyeklek notok jenengan nyeklek notok ceklek sirojan ing lampu fil masjid ing dalam masjid bikot rima kelawan kira-kirane perkara ya duru kang mubeng-mubeng apa ma fil aini ing dalam kang mubeng apa ma fil aini ing dalam mripat lam tajal mongko ora gengsir sapa al malaikatu malaikat ora gengsir iku tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahum maring man madama ing dalem selagine langgeng apa dalikat tau mengkono-kono padang fil masjid ing dalem masjid. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan, wong sing gelar kloso, wong sing ngurupno lampu. Jadi masjid ini nanti dikiaskan di tempat-tempat madrasah, ribat, pondok, tempat-tempat majlis. Jadi siapa yang menyalakan lampu nang masjid, mongko malaikat tidak putus-putusnya mohonkan ampunan dia. Orang itu dimintakan ampunan nang Gusti Allah. Malaikat itu enggak putus-putus memohonkan ampunan sampai apa? Ya sampai selama lampu itu masih nyala. Bayangkan jenengan mung teko pertama ngurupno lampu, pahalane masyaallah. Terus lampu sing dia sejauh mata memandang di dalam masjid. Sejauh mata memandang ini. Lampu yang masih memadangi masjid lah intinya. Jadi itu malaikat tidak berhenti-hentinya mohonkan ampunan kepada orang yang menyalakan lampu di masjid selagi lampu itu masih nyala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapapene wong iku basato apa ya? Iku basato lamun gelar sapa man hasiron ing kloso. Hasiron ing kloso fil masjid ing dalam masjid. Lam tazal mongko ora gengsir sapa al malaikatu malaikat. Ora gengsir iku tastaghfiru amrihake pengapuran utawa nyuwunake ngapura sapa malaikat lahum maring man. Madama selagine langgeng apa talikal hasir mengkono-mengkono kloso fil masjid ing dalam masjid. Jadi ini juga barang siapa yang menggelar karpet kloso di sini nih Pak Yoyo nih selalu gelar. Ini dapat pahala terus selagi ini masih gelar ini Pak Yoyo. Ini doakan Pak Yoyo terus, malaikat itu mendoakan siapa yang gelar ini sampai kapan? Sampai selama ini belum dilipat. Jadi kaya apa lah orang yang mau bersih masjid bangsane wingi saya sampaikan kansul fina wa ghuslul ina mujlibatun lil ghina. Nyapu halaman loh. Ini halaman umum dan ngumbai piringnya wong umum iku mujlibatun lil ghina bisa narik sugih, apalagi nyapu tempat ibadah ngumbai piringnya wong sing bargung ibadah kudu pesta gitu. Ning pesta be oleh iku bisa sugih orang-orang yang seperti itu. Aja meneh sing gawe pengajian. Mulane nek jenengan pernah mendengar ana pesugihan babi ngepet napa nggih? Itu babi ngepet itu mencari upo-upo yang tersisa di piring. Itu memang benar. Jadi sugih wong iku dijiot nang rezekine lah disabotase lah bahasane. Duwite disabotase karo sing duwe babi ngepet karena memang itu piring itu Masya Allah marakno sampean sugih. Saya pernah dulu
ijazahnya 3 tahun. Pengen rezekinya penak. 3 tahun ukur bersih perkara sing kotor. Terutama lo saluran-saluran air yang tersumbat, termasuk nuwun sewu WC bumpet itu buangnya pakai tangan lagi. Mula saya trauma banget nih karo WC. Kalau WC di pondok itu bumpet tuh banyak sekali. Bumpet itu masya Allah itu penuh. Ya Pak Duloh, sampai pindah ini nggak mau di pusat. Sekarang mah Pak udah merdeka, Tegalrejo itu WC-nya udah banyak sekali. Dulu waktu zaman saya santri di atas 3.000 WC-nya cuma 70, bisa dibayangkan yang jenengan antrinya itu loh. Lah ketika bumpet wis kadung iki tetep bumpet terus. Begitu kok aku menang ya lah kudu buang. Ini belatungnya ke sini-sini. Tapi itu memang ijazah. Ijazah itu sesuatu yang kita minta kiai. Saya pengen nanti Allah gampangkan rezeki saya, ada magnet rezeki lah untuk ini lakukan. Maka ketika saya melakukan hukumnya wajib. Kalau saya batal ya ora dosa. Kayak jenengan yang daftar 11 malam Senin hukumnya wajib. Tapi wajib bukan wajib ke Allah, namanya wajib perkumpulan atau perguruan. Tapi kalau batal ya nggak dosa, cuma nggak hasil gitu loh. Jadi kalau saya kiai saya yang saya minta doa itu, kalau saya buang ya kiai saya nggak tahu, kalau nggak buang ya nggak tahu. Tapi kan saya harus jujur pada diri saya sendiri, ya kan? Jadi paling takut kalau masuk WC. Mula aku kalau mau masuk WC itu dicek disit karo koncoku takut bumpet. Kalau lihat yang lain saya nggak lihat nggak apa-apa. Pernah kan kelihatannya kan ada orang masuk, habis masuk makanya saya antri kan ada orangnya antri lagi niki di WC pondok itu bisa dilihat Pak kepalanya, WC bis namanya. Itu pikir saya ini bagus nih WC-nya. Ternyata begitu dia keluar bumpet penuh ini WC. Ya udah saya buang lah. Dengan ikhlasnya buang segini. Alah wis belatungnya ini enggak hilang baunya. Perasaan. Oh, makan itu udah saya pakai kresek, tetap ada baunya. Tetap itu. Ya ini 3 tahun saya ijazah. Guru saya nggak lihat kalau saya nggak begitu, gitu loh. Tapi kan saya tahu. Jadi saya jangan tanya kepada guru saya. Ngono lho, Pak. Ya itu. Ya, jadi ada aturan nih. Wajib itu bukan berarti wajib pada kaya wajib ke Gusti Allah. Wajib perguruan karena kamu minta, jenengan minta saya mau ikut 11 malam Senin. Saya kasih, maka harus berusaha. Gitu loh, nggak boleh lah. Nggak dosa itu. Kan nyatanya kamu tuh nggak ada udzur kok. Gitu loh. Nah, itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa ini wong iku akhraja lamun ngetokake sapa man kidrotan kadrotan ing rereget minal masjid saking masjid biqadrima kelawan kira-kirane perkara ya duru kang mubeng apa ma fil aini ing dalem mripat akhrajahu mongko ngetokake ing man sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah min azami dzunubi saking luweh agung-agunge luweh gede-gedene dosane man. Jadi barang siapa yang nyapu lah, intinya nyapu masjid sekeliling masjid, matane cara kita masuk ke masjid semua ini yang kelihatan, yang sebelah sana udah nggak kelihatan, beda lagi. Itu mongko Allah akan mengampuni dosanya, menghapus dosanya. Dosa gede-gede ini dosa gede, yang paling besar dosanya. Sing angel dia ampuni pun di Allah akan ampuni. Jadi sing dipilih nang Gusti Allah diampuni malah dosa besarnya. Nah ini yang nyapu masjid. Jadi nyapu ini ngisuk mudah-mudahan pada rebutan ya. Ya Pak Yoyo, rebutan awal pagi datang nyapu. Terus gelar besok tuh malam Senin. Cuma ini salah, hari Senin malam hari Minggu tuh mestine gelarannya jangan sampai belakang sana. Kalau sore awan loh, itu kalau udah masuk asar, lewat asar lah udah mau maghrib baru sampai sana karena orang pada makan akhirnya nang gigi makan. Ya Padullah itu wates wong wedon iki wae lah, wates wong wedon niku.
kalau mau gelar, kalau enggak setengah aja dulu atas patrimo untuk orang-orang yang sholat. Begitu nanti jam 5 udah pada berdatangan, sudah dipastikan nggak ada yang makan, baru digelar semuanya. Jadi saya melihat, aduh banyak yang tumplek itu loh, air bukan najis, nggak najis, cuma kelihatannya kayak piye gitu loh. Itu kan tebal, susah nyucinya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajngalu odo ndadekake sapa sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid ira kabeh katuruki kaya pira-pira dalan. Turuknya ini bukan turuknya bukan turuk yang ini maksudnya jalan. Jadi jangan seperti jalan, artinya dibiarkan beleduk. Tahu beleduk enggak? Debu-debu dibiarkan, enggak dilapi gitu. Saya kalau pagi aja ngontrol ini dilap orang nang Baidullah itu karena jangan dijadikan majelis ini kayak dalan loh yang kotor, ada sampah, ada beleduk-beleduk. Ini harusnya ini jamaah itu nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali mestinya dibersihin. Jadi nyaman, dipel loh. Pel, kalau itu tetap banyak debunya, pel, kipas anginnya di ini. Jadi ini mah udah saya sampaikan bahwa ini bukan rumahku. Rumahku itu yang itu pun saya berikan ke tamu. Rumah ini mah buat li islahidin, li islahil ummah. Maka saya sampaikan, kalau ada warga sini mau tahlilan di rumahnya nggak muat, boleh di sini. Yang penting satu, bukan malam Minggu dan bukan malam Senin gitu. Pokoknya di sini nggak kepake lah. Di sini nggak kepake. Banyak waktu yang nggak kepake. Ya kan? Rata-rata tahlilan yang pada Isya udah selesai di sini. Boleh. Karena ini untuk li islahil ummah, untuk kebagusan umat. Jadi jangan kalian jadikan masjid kalian itu seperti jalan, artinya kotor. Beleduk itu aja sampai didiamkan. Ini mestinya 2 bulan sekali atau bersih. Dah sebentar kalau orang banyak mah bersih. Karo gombal teles, kaligrafi dibersih semua gitu. Sebentar banget toh. Ini nggak banyak sekatan. Kalau atas mah saya nggak anjurkan, dikarenakan itu bisa dibilang rumah juga. Rumah artinya. Tapi kalau ini kan punya jenengan. Ini punya jenengan ini ruangan ini. Kalau atas mah kami yang memakai, biar kami yang bersihkan. Iki Badullah dhewekan kemeng gegere sering sakit masalahnya. Ya Badullah. Al-babu taibab asani asyara kang kaping 22 iku fi fadilatil amaim ing dalem mertelake fadilah utamaane pira-pira sorban. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ngamaimu utawi pira-pira sorban iku tijanul arabi, pira-pira kuluke wong Arab. Kuluk itu mahkota lah, kebesaran. Fa idza wada'u mongko ing dalem nalikane ndelehake sapa ngarep al ngama ima ing pira-pira serban wada'u mongko ndelehake sapa Arab izzahum ing kamulyane Arab. Jadi bab yang ke-22 ini menerangkan keutamaan sorban. Jenengan nganggo sorban iki jedule sunah. Bahkan salat jenengan yang pakai sorban karo salat yang tidak pakai sorban ini nanti ada Pak ini. Dadi nek jenengan punya sorban harus sorbanan aja isin, enggak apa-apa. Dan sorban itu tanda kemuliaannya orang Arab. Artinya menjadi seperti peci lah bagi kita. Peci. Kita kan wong Jawa peci. Peci ini kehormatan kita. Kehormatan atau kuluk itu berarti mahkota kita. Maka ketika wong Arab ndelehke sorbane ngucuri sorbane padha karo ndelehke atau nguculi kemuliaane. Itu kalau jalan. Sebab rawi hadis itu orang yang sahabat yang meriwayatkan hadis itu kalau dia buka peci begini, buka kepala, buka sorban begini jalan-jalan itu hadisnya sudah enggak bakalan sahih.
melaku jalan yang tidak pakai sandal, ini hadisnya nggak sahih. Jadi harus benar-benar ditutup semua. Nah, wong Arab iki botak ora keton botak ya kan, karena pakai itu. Makanya saya Ali Jaber itu selalu pakai sorban. Ini karena ini kemuliaan wong Arab itu dengan sorban. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu padha sorbanan lah kalian semua, sorbanano sapa sira kabeh. Fa innal malaikata mongko temen setune malaikat iku ta'ammamat padha sorbanan sapa malaikat. Ngendikane Kanjeng Nabi, pakailah sorban. Karena para malaikat pun memakai sorban. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha temen setune Gusti Allah taala maha luhur Allah, wa malaikatuhu lan malaikate Gusti Allah iku yusalluna padha ndongaake rahmat utawa ngagungake sapa Allah lan malaikat. Nang jerone berarti yusalluna ta'azamuna tuh. Iku yusalluna padha ngagungake sapa Allah lan malaikat ngala ashabil amaim ing atase pira-pira wong kang duweni serban, maksudnya nganggo sorban. Yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat. Jadi jenengan kalau pakai sorban di hari Jumat, Allah dan malaikatnya mengagungkan, memuliakan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farquma utawi bedane perkara bainana ing dalem antarane kita wa bainal musyrikin lan ing dalem antarane wong kang padha musyrik iku alngamaimu pira-pira sorban ngalal kolani si ing atase pira-pira kofeah. Maksudnya iki nang kan hadis ini kan nang zamane Kanjeng Nabi kan nang Arab, jadi pakainya kan sorban, semua sorban, tidak topi. Kalau kita di sini kan memang umumnya nganggo peci. Yang penting biasakan sirah panjenengan ditutupi, bahkan ketika jenengan lagi buang air besar atau buang air kecil, itu ketika kepala nggak ditutupi, setan gampang masuk, mempengaruhi kon maksiat. Jadi sing apik masuk kamar mandi buang air besar, air kecil ya pecian atau ditutupi begini. Tutupi pakai tangan begini aja. Yang satu ngotor gitu. Tutupi. Itu memang ada keterangannya begitu. Jadi supaya nih setan aja masuk. Nah, kalau kita pakainya kopiah ya biasanya nganggo kopiah. Jenengan nganggo sorban yakin nekakno apa? Nekakno maksiat. Sok ngustad, sok ngalim gitu. Kan akhirnya bikin orang gawe dosa. Gitu, aku sudah ngomong. Aku nyiap ke pengajian ini malam Senin itu 2 hari. Pengajian cuma sebentar banget karo mujahadah, disingkat-singkat. Karena sesuatu yang baik di sini bisa menimbulkan sesuatu yang buruk bagi orang yang tidak suka. Kalau tidak suka kita sudah wajar banget loh. Isa rampung dibegitukan ya wis. Aku ki bisa bae ndongakno elek tapi nuwun sewu naudzubillah. Ngono lho, wis ndongakno ben sadar. Ya ketone siki sepi alhamdulillah. Mudah-mudahan dadi sadare. Kadang-kadang kita tuh menyadarkan orang itu kudu mandan keras disit ngono lho, kaya wingi kan itu kan keras. Itu kan kaget sarape kaget. Itu loh, kaget, mudah-mudahan benar sadar. Aku seneng kemajuannya masjid, jamaahnya banyak seneng. Jadi panjenengan sing padha jamaah mengburi, ojo isin ketemu aku malah bangga iki lho. Berarti jenengan ngajine mlebu. Ngono lho. Ora jere malah pindah mengburi malah seneng. Saya mau tanya ini yang warga sini yang kalau di situ anak-anak tuh ngajinya seminggu full enggak tahu. Sehari ngaji sehari libur. Nah, itu Pak Yoyo mestinya cari jadwal ngajinya, di mana jadwal kosongnya boleh ngaji di sini pada asar, gitu loh. Masalah mau ada yang ngaji ya monggo ya wis gitu loh. Tapi kalau di sana penuh seminggu penuh, kita cukup mendukung ya. Jadi ini kan wujud saya peduli sama warga sini gitu loh. Dulu kita juga ngaji terus sih anak-anak. Jadi Pak Yoyo
tolong jadwal kosongnya hari apa, jadwal ngajinya hari apa, nanti laporin ke sini. Tapi sebelum sini ngaji juga nanti Pak Yoyo laporan dulu, nanti biar saya ngomong sama Pak Yoyo sampaikan di sana. Kalau hari kosongnya anak-anak di situ suruh ngaji di sini gimana? Syukur malah sana penuhin. Sore apa pagi? Apa malam? Oh sudah asar ya. Iya memang waktunya ngaji Madin Madrasah Diniyah tuh sudah asar. Tanyakan coba. Kalau syukur penuh. Jadi kalau ini kan yaumal jum'ati yaumul utlah. Dino Jumat tok aja yang hari libur. Utlah itu suwung tuh kosong. Tindakan pengen apik bagus kalau bisa. Pak Rudi syukur bisa menuhi 7 hari ya Pak Yoyo. Kalau nggak bisa penuhi, saya masyarakat sini yang anak-anak kecil mau ngaji tapi bukan jam ngaji sana. Berarti nanti kalau kita tanya sama Pak Yoyo jam kosongnya lo maksudnya nggak ngaji hari, nggak ngajinya boleh ngaji ke sini. Syukur malah ngaji di sana semua, malah aku seneng. Banyak kok perkembangan di sini. Ya sesuatu kadang-kadang kita harus ada ngelawan sedikit untuk membangun gitu loh. Alhamdulillah jamaah bagus. Saya melihat warganya Pak Trimo tuh pasah ke situ. Alhamdulillah Pak Trimo, saya benar-benar senang. Saya respect. Apa sih yang kita cari kalau bukan untuk kemaslahatan atau kebagusan umat gitu kan? Ada perkembangan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat padha ndongaake sapa al malaikatu malaikat ngalal muta'ammimina ing atase wong kang padha nganggo sorban yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Jadi malaikat mendoakan orang yang memakai sorban di hari Jumat. Jadi sholat itu nanti ono maknane ngegungake, ono memberi rahmat, ono ndoake, tergantung konteksnya. Di sini tuh ada di tengahnya. Sholat tadi saya membaca. Sholat al malaikatu alal muta'ammimina edaat tegese ndongaake sapa malaikat lahum maring wong kang padha nganggo sorban bil barokati kelawan ndonga berkah keberkahan wastaghfarat lan padha amrihake ngapura sapa malaikat lahum maring muta'ammimin. Jadi orang yang pakai sorban di hari Jumat malaikat mendoakan dan memohonkan ampunan. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaatani utawi rong rakaat bingama mati kelawan nganggo sorban iku khairun luwe bagus min sabngina tenimbang 70 apane rakaatan rakaate bila amamati kelawan tanpa nganggo sorban. Dua rakaate panjenengan yang memakai sorban itu lebih bagus daripada 60 sabngina 70 rakaat yang dengan tanpa sorban pahalane. Jadi nek jenengan nganggo sorban ora apa-apa. Sekarang jenengan ngerti dalile. Wong sing nganggo sorban ora kudu wong alim. Orang yang pengen mendapat keutamaan salat. Nggih. Jadi wong nganggo sorban ora apa, nganggo udeng-udeng ora apa-apa. Cuma ya ketika orang beda dengan keumuman, maka siap-siap bae nek ana wong ngrasani ora apa-apa. Dirasani ora apa-apa. Alim sok alim gitu. Dan jenengan kudu ngerti nganggo amamah kayak iki asline ana ijazahe. Jadi kudune jenengan sudah dipakein dulu sama Habib atau sama ulama ijazah sing apik. Kalau nggak pakai ijazah dapat pahala, tapi ngono carane lagi di bawah ini. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu padha sorbanana sapa sira kabeh. Wa inna syayatina mongko temen setune pira-pira setan iku lata ta'ammama ora padha iku lata ta'ammamu ora padha nganggo sorban sapa syayatin. Soalike iki mau berpakailah sorban karena setan tidak memakai sorban. Tadi hadis yang tadi pakailah sorban karena malaikat memakai sorban. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ngamaimu tai pira-pira sorban iku siamul malaikati tuh angel ki golek maca wis lah siamul malaikati tetengere malaikat nek siamal terus piye wong iku khobar ya tah. Nek siamul itu kaya ana alife. Bener ora?
bingung sampean nek nganggo nahwu. Wis lah. Al ngamaimu tai pira-pira sorban iku siamul malaikati tetengere malaikat. Wa arsilu mongko nglemberehake sapa sira kabeh ha ing ngamaim. Khalfa zuhurikum ing dalem burine geger ira kabeh. Dadi kae sorban itu digawe segitiga. Digawe segitiga tuh dibikin segitiga tuh sorban dilempit dua segitiga di sini kan. Lemberehnya di sini kayak wong wedon nganggo kudung tapi ini di sini. Ya, kalau enggak diudeng-udengke harus ada ngelancirnya di sini. Yang lancir ini loh yang menjadikan sunnah. Ono carane, mulane kabeh ono ilmune. Sebab engko apa sing jenenge nganggo sorban ini di bawah, di paling bawah ada. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tadi sorban itu menjadi tanda tengere ciri khas malaikat. Maka nglemberehno sira kabeh khalfa zuhurikum. Dilemberehke di sini ini. Kalau enggak makai di sini ono nglembereh di sini. Ono sing salah. Kayak ukur aksesoris sing grup band ya. Nah ini yang ini nih nanti. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawwamu gawe tetenger sapa sira kabeh. Fa inal malaikata monggo temen setune malaikat iku kota sawamat teman-teman gawe tetenger sapa malaikat. Jadi jenengan harus punya khas ciri khas. Kudune ciri khas patrimo nganggo jasket ngono, nganggo peci. Ya, saya kemana saja tetap pakai peci. Saya sering sekali pakai peci itu sok aku ustad kok tapi enggak diem. Paling sering di pasar karena saya pasar pakai peci. Saya dari kecil dulu nggak pernah lepas peci dan saya keluar negeri jenengan ngerti ora waya teroris sering sekali saya ditangkap padahal dipersulit loh maksudnya padahal saya tahu dengan saya lepas peci saya pakai kaos mudah saya keluar masuk negara lain tapi gara-gara pakai peci ini saya sering sekali bahkan di Indonesia pun sama sering jadi melihat nih paspor saya sering keluar negeri dipersulitnya Masya Allah nang Indonesia ngapain keluar negeri sampai saya harus membuka apa orang Indonesia tuh kayak gitu orang gampang percaya yang naik dinai duit percaya saya tuh paling anti tahu nggak saya ditangkap polisi karena melanggar lalu lintas lah jadi saya pakai motor King, RX King, tapi bannya itu diganti diganti BMX. Tangkap polisi, dimintai duit saya nggak mau. Kalau diambil motornya boleh, tapi minta aja, saya kasih ludah, duitnya, saya kasih ludah. Paling nggak suka saya dimintai, bukan untuk kebaikan, ya. Karena saya dulu ikut polisi. Saya tahu setorannya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah ngampunilah. Polisi paling dibenci, tapi paling dicari. Mulane benci ya aja banget, mencari seneng ya aja banget. Yang penting duwe kanca polisi, ya. Duwe kanca polisi ngono. Nek ora susah urusanmu karo polisi kuwi. Nah ini. Jadi ini tuh kita suruh bikin ciri khas atau inilah karakter, punya karakter jenengan. Aku seneng nek wong kene nganggo sarung apa emang pesta yo nganggo sarung lah. Iya, aku punya teman Pak satu pesantren alumni itu bisa membawa daerahnya semua pakai sarung. Hebat. Kondangan sarungan semuanya warganya. Tapi enggak panjang umurnya. Jadi nyong ora wani lah ndak ora panjang. Enggak. Nah, jadi intinya kita harus punya karakter. Satu, untuk laki-laki tolonglah jangan memakai celana pendek, ya. Enggak dosa lah di bawah lutut itu enggak dosa. Tapi kalau lebih rapi lagi kan lebih bagus. Untuk perempuan jangan dibuka aurat. Setiap rambutmu kuwi ngemben dadi geni, dadi api itu, dadi api neraka, narik api neraka itu. Jangan podo buka aurat. Jadi saya ngaji dulu ono nang salah satu kitab tapi saya kalau nyebutkan kitabnya saya nggak tahu, lupa karena saya udah banyak sih ngaji. Itu Allah menurunkan penyakit kutukan itu 2.
Satu, aid. Idza zuhara zina, ketika zina merajalela, maka manusia hilang daya tahan tubuhnya. Segala pengobatan sia-sia. Kencing nanah apa, terus hilang. Nah, ini penyakit kutukan. Aid itu penyakit kutukan. Yang kedua, ketika manusia sudah buka aurat ini akan kena gatal, penyakit kulit sing mengerikan. Saya udah berapa negara pergi, jadi melihat penyakit kulit yang mengerikan. Masya Allah, gumun. Masyarakat atau ingin dedek kutil apa sinten? Ya Pak, ada kutil apa siapa yang kena kutil? Ya kan tuh kan enggak ini banget. Itu enggak gatal. Kalau yang kutukan ini gatal sekali. Siapa yang pernah mengalami penyakit gatal? Matun, gatal sekali matun. Wah gatal Masya Allah. Itu yang kalau kutukan lebih dari itu. Itu mah cuma memberi peringatan pada manusia bahwa nih kulit-kulitmu yang halus bisa hancur karena kutukan. Itu loh dibuka orang. Jadi yang belum terjadi yo itu penyakit kulit sudah terjadi masih langka. Tapi nanti akan mendunia itu kalau ditantang Gusti Allah ditantang. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuhya den cegah apa nganil iktingati iktangato yaktang itu iktingaton apa nganil iktingati saking balekake sorban wa umirolan den perintah apa bitalhi ngalungake sorban. Nah ini yang tadi saya ngomong, yang itu aksesoris kan malah kesini sorbannya, ya kan malah kesini. Nah ini bukan yang sunnah. Jadi yang ini dicegah artinya dia nggak dosa orang ini aksesoris, cuma nggak mendapat fadilahnya sorbanan. Jadi nuhya nganil iktingat itu membalikan sorban di sini. Jadi malah ngerawisnya di sini. Yang itu loh yang grup band apa saya nggak tahu, tapi saya melihat. Terus wa umira bitalhi itu apa itu ngalungake, dikalungkan ke sini, ini ngelancir di sini yang tadi keterangannya. Jadi cegah di sini bukan dosa, tapi tidak mendapat fadilah atau keutamaan sorbanan. Jadi kabeh ono ilmune. Intinya sorbanan itu harus ada ngelancir di belakang. Yang imamah pun tetap ada ngelancirnya, itu jangan salah. Di belakang tuh kalaupun kecil ada ngelancirnya. Yang paling kepenak dengan slup buang gitu. Paling kepenak bikin segitiga kayak wong kudungan tapi diteleno kene. Wis paling kepenak. Sampun nggih, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ada yang aneh tangan dan asrat. Sedang surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya minda hajati ilaihi walatunsihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.